Ya, sebagai listener memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan berbagai hal ya. Berbagai hal yang dilakukan, seperti listener tentunya yang seperti kita ketahui bersama, yaitu adanya masif ya dengan adanya 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Kemudian adanya program vaksinasi, dan kemudian untuk pemerintah daerah sendiri khususnya di Makassar saat ini membentuk adanya Satgas Raika ya, dan nantinya sebagai listener dalam waktu dekat ini pemerintah daerah itu akan membentuk adanya tim hunter COVID-19 ya. Dan untuk pagi hari ini sebagai listener kita akan berbincang tentunya bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah hadir di studio, seperti apa Satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menekan penyebaran COVID-19 khususnya di Makassar ini seperti apa efektifnya. Dan untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber. Sedianya untuk pagi hari ini kita juga akan menghadirkan beberapa narasumber lainnya. Tadi sudah saya hubungi dan saat ini Ibu Hadijah dalam perjalanan ya ke Smart FM. Untuk pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Emil Faris. Selamat siang. Ya, selamat Mirza, siang. apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana? Saya tes suara dulu. Saya tes udah bagus. Ya. Baik. Ya, dan untuk pagi hari ini Emil kita ada terima kasih ya untuk kedatangan dari Pak Iman Hud ya. Anda sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, salam sehat Pak ya. Salam sehat kepada seluruh pendengar setia Smart FM dimanapun berada. Halo. Iya, dan silakan Emil. Ya, selain Pak Iman Hud ya, ini sebagai Ketua Satgas Raika. Kita juga bersama dengan Bapak Sahrudin Said atau biasa diakrab dipanggil dengan Pak Ajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ajit? Ini Pak Ajit adalah Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ajit adalah anggota DPRD dari fraksi PAN Makassar. Terima kasih ya Pak Ajit sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight untuk siang hari ini. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mirza Arianti, kita masih menunggu Kepala Dinas Kesehatan Makassar. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita ya Mirza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya bisa hadir ya di Smart ini FM. Saya kelima nih acaranya. Ya. Yang kelima. yang duanya itu sama Ibu Ani. Alhamdulillah Ibu Kadis sudah menyempatkan untuk datang ke Smart FM, dan pastinya dengan kehadiran Ibu Kadis ini juga kita bisa lebih mengetahui terkait dengan bagaimana sih COVID sekarang di Makassar. Karena dengan informasi yang dihadirkan oleh Ibu Kadis nantinya mungkin Smart Listen juga bisa mendapatkan gambaran tentang COVID-19 sekarang ya, penyebaran COVID-19 sekarang. Karena beberapa hari lalu kami sempat berbincang dengan Ibu Kadis Pendidikan. Beliau mengatakan untuk tatap muka sekolah ini katanya masih diragukan untuk pelaksanaannya karena katanya COVID-19 ini meningkat atau belum mereda. Ya, kita langsung saja dulu ke Ibu Kadis. Gimana Bu Kadis sebenarnya penyebaran COVID-19 saat ini, Bu? Oke, terima kasih. Ini ada Bapak Kasat Pol PP di sebelah kiri saya. Ya, sekaligus Satgas Raika Ibu. Oh, Ketua Satgas Raika. Ya. Jadi Makassar Recover itu ada kegiatannya kan ada 3. Ya. Imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Nah, kalau beliau ini dari Satgas Raika itu adalah adaptasi sosial. Jadi memaksa masyarakat untuk patuh akan protokol kesehatan dan patuh pada penegakan perundangan. Dalam hal ini yaitu perwali kita ya.
Jadi tempat-tempat umum itu kalau disampaikan bahwa tutupnya jam 10 ya nggak boleh lebih. Ya. Inilah tugasnya daripada Raika, bagian daripada kegiatan adaptasi sosial. Dan tentu saja pada saat itu tidak boleh kerumun, kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Nah, kalau pada hari ini, kenapa sih up and down ya kasus-kasus yang ada di Kota Makassar? Karena memang sebenarnya kita sudah mengantisipasinya dengan melarang mudik. Seluruh Indonesia kan dilarang mudik nih ceritanya. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai kenaikan kasus COVID-19 itu pasca Lebaran, karena kan pada saat itu orang berkumpul ya, keluarga dan sebagainya, akhirnya itu akan menjadi klaster-klaster baru. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Dan memang kemarin itu memang sempat tinggi sekali, 43. Setelah Lebaran ya Bu ya? Iya, ini tanggal 25 kemarin itu kasusnya 43. Kasus baru yang ditemukan positif. Dan kemudian itu memang di Makassar semuanya atau iya, menyebar? Di Makassar khusus. Kemudian tanggal 26 itu turun lagi 5 kasus baru. Tapi kan yang dari 43 ini kita lakukan isolasi mandiri, kita berikan terapi dan kita tracing. Nah, nanti hasil tracingnya kita lihat lagi. Apakah dari hasil tracing itu ada lagi kasus baru? Ini yang kita takutkan. Makanya Raika ini muncul bersama dengan nantinya tim detektor untuk mewanti-wanti masyarakat kalau memang OTG tidak ada keluhan tanpa gejala tapi positif, itu benar-benar dia harus di rumah. Insya Allah ya Pak Kasat ya, nanti kita meluncing lagi adalah tim hunter daripada pemerintah kota untuk mengejar kasus-kasus COVID yang OTG ya, yang OTG di mana berkeliaran OTG-OTG ini yang kita tidak harapkan. Karena sampai kapan proses ini atau penularan ini berhenti kalau kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah. Ya, Bu Kadis, berkeliaran seperti maksud Ibu tadi. Ini indikasinya dari mana sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa mereka yang OTG ini berkeliaran? Apakah memang ada kondisinya seperti itu? Nah, iya, karena selama ini kami hanya mengharapkan mereka isolasi mandiri di rumah. Ya kan? Iya. Tapi mereka dan itu ada harusnya laporan bahwa mereka lagi isolasi ini mandiri. Nanti yang kita pantau benar-benar nanti. Nah, kenapa? Karena mereka merasa bahwa saya kok nggak sakit, walaupun saya positif saya nggak sakit. Kenapa saya nggak boleh ke warung? Kenapa saya nggak boleh jalan? Kenapa saya nggak boleh kemana-mana gitu kan? Nah, inilah tugas kita semua sebenarnya. Nanti bukan cuman saja Raika, bukan saja hunter, tapi kita semua tanpa kecuali. Kalau kita sudah tahu ke tetangga kita ada yang positif, kita harus kasih ingat mereka. Enggak boleh memang keluar. Jadi selalu ada yang mantau. Pemantau inilah nanti yang tim daripada detektor dan Satpol PP yang ada di tingkat kelurahan juga, termasuk kita kan dibantu dengan tim dari polisi ya, dalam hal ini Babin Kamtipmas dan Babinsa. Forkopimda? Iya, itu Forkopimda. Iya, semuanya polisi dan Babin Kamtipmas yang memang arahan dari pemerintah pusat bahwa tracing, tim tracer ini yang melacak kasus-kasus yang kontak erat dengan konfirmasi positif itu harus dilacak benar-benar. Ya, dari data yang mungkin Ibu dapatkan dari Dinas Kesehatan sendiri, untuk mereka-mereka yang OTG itu memang sudah masih banyak atau gimana, Ibu? Ya pastilah, makanya kita harus kuat lagi tim tracer ini. Tim tracer ini tim yang melacak. Jadi kan harusnya satu yang terkonfirmasi positif minimal 30 kita periksa. Orang-orang yang di sekitarnya? Iya, mulai dari lingkungan gitu rumahnya. Kemudian lingkungan di mana dia bekerja, kemudian lingkungan di mana dia sering nongkrong. Ya kan? Itu semua harus kita lacak. Jadi kalau misalnya insya Allah nanti pada saat pelaksanaan daripada tim tracer yang diturunkan oleh Pemkot, diturunkan oleh koordinasi dengan Polri ya dan TNI Polri, itu nanti akan kita lebih perketat lagi. Akan lebih perketat lagi di mana di situ kalau 30 ini kasus satu yang terkonfirmasi kita lacak sampai 30, bahkan sampai pada kita akan melakukan lockdown lokal. Misalnya
habis di konfirmasi ternyata di warung kopi dia dapat. Oh, di warung kopi mana nih? Warung kopi situ yang kita akan lockdown lokal, kita lakukan pemeriksaan di tempat ya melalui tim hunter tracer ini, baru kemudian kita lihat lagi. Model seperti itulah. Jadi benar-benar masyarakat ini mau lebih baik atau memang mau begini-begini aja, kan kita nggak mau seperti ini kan. Begitu pedulinya pemerintah ya, sehingga Satgas Raika sudah diturunkan, dan ini lagi ke depannya akan dibentuk oleh pemerintah kota, itu tim hunter. Nah, kita ke Pak Iman ini lagi terkait dengan pembentukan tim hunter yang besok kayaknya mau di launching ya, Ibu Kadis. Iya. Belum kayaknya ya, mungkin masih ada pembenahan pembenahan dulu, persiapan-persiapan yang lebih matang. Mungkin besok Pak Kasat Pol PP ini akan berkoordinasi kembali dengan Forkopimda, yaitu TNI Polri, untuk mendapatkan semua data-data peserta, artinya data-data yang akan masuk sebagai tim tracer dari tingkat kelurahan. Oh iya, oke. Berarti di tingkat RT RW juga dilibatkan ya? Ya, itu kan kita sudah punya 15.000 relawan detektor. Itu dari RT tuh. Iya. Oke. Pak Iman, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis dengan adanya pembentukan Satgas Raika, sampai sejauh mana ini hasil dari tim Satgas Raika ini bekerja di lapangan, Pak Iman. Apalagi ini dari beberapa berita ini dari siapa ya, Yusuf Kalla atau dari pemerintah pusat ini mengacungkan jempol buat keberadaan Satgas Raika di Makassar. Silakan Pak Iman. Oh ya, pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dokter selaku Ketua Umum daripada Makassar Recover Ecosystem. Jadi Raika itu bagian yang tidak terpisahkan daripada program Makassar Recover Ecosystem. Sehingga apa yang menjadi tujuan itu diwujudkan dengan berbagai langkah. Saya langsung saja mengatakan bahwa rencana aksi itu bagaimana bisa segera diwujudkan. How to bring to real. Ya, jadi bukan hanya sekedar wacana, tapi bagaimana kita wujudkan. Makanya langkah-langkah yang kami lakukan itu langkah yang cepat dan strategis dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Semua orang paham berdasarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, instruksi Mendagri, kemudian maklumat Kapolri, perintah Panglima TNI kepada jajarannya ke bawah, ditindaklanjuti dengan surat edaran Bapak Wali Kota, bahkan peraturan Wali Kota tentang Makassar Recovery Ecosystem. Itu tujuannya bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi tanda kutip, baru-baru ini kan kita mendengar ada namanya varian baru, mutasi itu namanya varian B1351, B117, B1617 dan P1. Ini sudah melanda beberapa 10 negara ya. Baik di Amerika Latin, di Kolombia, bahkan di Nigeria, bahkan yang dekat di Malaysia sudah masuk. Dengan Singapura ya. Singapura, bahkan di Indonesia sudah terdeteksi masuk. Sudah. Di Sumatera Utara dan di Tangerang kalau tidak salah. Nah, kita takut jangan sampai, karena ada satu keberhasilan luar biasa di Kota Makassar itu adalah ketika Bapak Presiden datang melaunching itu vaksinasi massal. Nah, itulah ketakutan kita, jangan sampai mereka menganggap bahwa dengan vaksinasi itu aman dan terjamin dari penyebaran virus karena adanya varian baru. Itu landasan kita berbuat. Yang kedua, bahwa ada hal-hal yang tradisi masyarakat kita yang kita harus antisipasi, terutama yang berhubungan dengan keagamaan, karena fakta yang terjadi di India itu ada kan ritual acara sadhu itu, sehingga terjadi lonjakan yang luar biasa dalam waktu beberapa hari itu, kurang lebih 120.000 orang dalam satu hari itu yang terpapar COVID. Kita tidak ingin. Dan ternyata menjelang Lebaran itu, menjelang jauh hari sebelum Lebaran kan kita
apa namanya RT-nya atau kurva epidemi itu kan menunjukkan hal yang positif 0,5 sekian. Nah, semakin dekat Lebaran dan pasca Lebaran itu kenaikan sampai 1,17 itunya rapid transfernya itu kan penyebaran itunya. Jadi Ini karena mobilitas warga gitu ya, ini kan kita harus antisipasi, jangan lengah. Kita tidak ingin terulang kembali peristiwa tahun lalu sehingga sampai 30 ribuan penduduk Kota Makassar itu yang terpapar COVID. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain juga pemerintah berharap, khusus pemerintah kota, bahwa pandemi ini kita tidak bisa menyerah karena kita harus bergerak terutama masalah ekonomi, sehingga dibuatlah namanya strategi. Ada disebut dengan pemulihan ekonomi, kemudian ada yang dimaksud dengan adaptasi sosial, dan yang terakhir itu adalah yang pertama itu adalah imunitas. Imunitas itulah yang tadi pendekatan triple T tadi itu. Jadi tracing, treatment, dan testing. Nah, di antara beberapa kegiatan itu adalah di adaptasi sosial. Kenapa? Karena kepatuhan pada kaidah-kaidah ilmu kesehatan masyarakat menyangkut tentang taat pada prokes itu menjadi syarat utama. Dimanapun, kapanpun, itu sudah pasti kita harus menerima nasihat dokter, walaupun dokter sudah kita kasih obat. Ini kan walaupun sudah divaksin, walaupun sudah ditreatment, tapi kalau tidak patuh dengan nasihat Protokol dokter kesehatan, untuk menjaga protokol kesehatan, maka itu sia-sia, karena itu menyangkut tentang kesehatan kita, terutama penyebarannya, karena setiap orang kan imunitasnya berbeda, sehingga langkah-langkah strategis itulah kita kenal dengan istilah 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itulah namanya protokol 5M keselamatan di dalam Makassar ekosistem dalam strateginya. Sehingga di dalam langkah-langkah tersebut harus terpadu. Ya, di samping tadi Ibu Dokter menyampaikan bahwa bagaimana melibatkan masyarakat. Ada kan istilah itu namanya public engagement. Bagaimana? Kalau dalam teori itu kan dari teorinya Stuart Mill sama Jean-Jacques Rousseau, itu namanya demokratisasi partisipatori. Nah, ini dalam hal menjaga, ini kan wabah keselamatan masyarakat. Semua paham bahwa dalam hukum tertinggi adalah keselamatan, salus populi, suprema lex esto. Itu jelas. Makanya kita mengambil langkah yang strategis. Nah, inilah yang kemudian penegakan hukum itu menjadi penting. Segala sesuatu yang tidak ditegakkan secara hukum itu pasti bias. Karena masyarakat kita itu kan susah untuk diberikan kesadaran. Kondisi di lapangan saat ini seperti apa? Ya, makanya makanya betul ya, masyarakat ini yang makanya betul-betul. Saya melakukan hal ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman TNI Polri, dari beberapa stakeholder termasuk masyarakat yang patuh, terutama para pengusaha. Karena tujuan daripada Makassar Recovery ini kan ada namanya indeks kepatuhan. Kepatuhan itu menjadi tujuan utama. Kalau kita patuh, ya pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk melibatkan teman-teman Satpol PP, TNI Polri untuk melakukan sosialisasi penegakan. Artinya masyarakat kan akan tertib dengan sendirinya kalau setiap masyarakat patuh. Tapi kan latar belakang pendidikan, sosial ekonomi mereka itu membuat kadang-kadang abai pada kepatuhan tertentu, terutama dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Untuk mengukur report progress itu kan harus ada statistik. Ada data ya? Ada data, makanya saya sudah membuat data, ya kurang lebih 1.000 lah tempat usaha-usaha tertentu yang dimaksud dalam surat edaran itu, dan menunjukkan tren yang positif. Jadi tadinya 1.000 itu kita coba dengan sosialisasi tanpa harus penegakan yang tegas, itu ada 300 yang abai terus. AB terus selama hampir 1 minggu. Apa alasannya, Pak? Alasannya AB terus, Pak? Ya kan mereka berpendapat macam-macam, bukan. Setiap masyarakat stigmanya macam-macam terhadap COVID. Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan bagaimana kita bisa hidup, dan sebagainya. Bagaimana negara membatasi kita memperoleh hak untuk mencari kehidupan. Jadi macam-macam lah alasannya. Tapi yang saya syukur bahwa mereka membangkang itu bukan karena mau melawan negara, tapi dia hanya mau bertahan hidup karena menyangkut tentang anak istri mereka. Karena memang rasional juga cara berpikirnya. Kita butuh imunitas, tapi tidak ada
uang untuk membeli makan, tentu juga akan lemah. Jadi ini saling keterkaitan. Makanya saya mencoba untuk menganalisa, meminta teman-teman untuk membuat statistik. Apakah semakin seringnya Satgas Reka turun itu akan mengurangi pendapatan asli daerah? Harus kan dijawab dengan logika. Saya mau seperti itu. Jadi database itu harus terukur. Saya ingin menyampaikan sebenarnya bahwa progress report saya kepada ketua tim daripada itu menyampaikan bahwa berapa yang saya sudah razia dan berapa tingkat kepatuhannya. Alhamdulillah lebih banyak yang patuh daripada tidak patuh. Hari pertama itu hampir semua melanggar. Jadi ada gejolak gitu ya, Pak. Mungkin karena tidak ada sosialisasi sebelumnya saya rasa Pak. bukan masalah sosialisasi. Ini COVID bukan baru sekarang. Tanggal 2 Maret 2020 sudah ada COVID dan orang sudah terbiasa. PSBB lebih parah. Ya kan? Mereka paham, tapi kan menyangkut tentang kehidupan. Bayangkan kalau misalnya ekonomi kita harus falling down di bawah berapa persen pertumbuhannya kan minus ya. Ini kan menyikapi seperti itu, saya pikir masyarakat juga terguncang sehingga secara naluri alamiah dia akan berusaha bagaimana. Kedua, yang kita lihat yang bisa bertahan di saat pandemi kan hanya warkop. Makanya pertumbuhan warkop juga harus dilihat. Kalau saya lihat pertumbuhan warkop itu rata-rata hampir setiap hari ada warkop baru menyikapi tentang bagaimana sulitnya memperoleh ekonomi. Makanya Bapak Wali Kota menyikapi hal tersebut, membuat programnya itu adalah bagaimana memulihkan ekonomi. Ya. Ini harus beriringan. Ya harus ya, walaupun mungkin agak susah ya, namanya satu kali mendayung 2 pulau yang terlampaui, tapi saya pikir ini usaha usaha kita, tapi saya lebih cenderung bahwa jangan hanya sekedar lip service, tapi harus ada how to bring to the reality. Harus ada aksi harus ada aksi. Kalau kita berharap hanya kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, saya pikir negara hadir sebagai regulator. Harus mendampingi Pak. Harus. Ini tadi Ibu Kadis juga bilang masyarakat ini walaupun sudah OTG tapi masih tetap berkeliaran karena merasa sehat ya. Harus mencari nafkah juga kan? Iya. Ya kita kita break dulu ya, atau kita langsung saja ke Pak Haji Sahrudin Said. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Ajit, ya terkait dengan apa ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iman tadi, pasti Pak Ajit ini sudah mendengarkan secara gamblang ya Pak. Kalau tanggapan dari Pak Sahrudin sendiri terkait dengan apa yang sudah disampaikan baik dari Ibu Kadis maupun dari Pak Iman, silakan. Ya. Halo, kedengaran? Iya. Oke, yang pertama saya ingin menyapa ya pemirsa Smart FM Makassar dimanapun berada. Assalamualaikum. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat siang Bu Kadis, selamat siang senior, selamat siang untuk semua teman-teman Smart FM. Jadi saya diundang untuk kemudian mempertanyakan mengenai tim Satgas baru yang dibentuk oleh pemerintah kota yang dinamakan Hunter, COVID Hunter ya. Saya kira hal yang kemudian menurut saya itu diperbaharui dan tujuannya baik. Saya sebagai masyarakat dan wakil masyarakat mengapresiasi itu. Apalagi saya lihat setelah adanya wali kota definitif ini betul-betul kelihatan bahwa perubahan Makassar ini sangat jauh dibandingkan beberapa PJ yang kemarin yang menurut saya tidak berguna untuk Makassar. Maaf, saya memang harus katakan ini. Bagaimana yang selalu saya sampaikan, kulil haq walau kana murran kan, katakan yang walaupun itu pahit, kalau itu benar ya kita katakan saja. Walaupun sekarang kita lihat definitif ini sudah jelas dan perubahannya juga jelas. Nah, memang kalau kita melihat Pak Dani ini kan orangnya atraktif ya dan selalu edukatif, juga visioner. Makanya dia selalu memperbaharui sistem atau formulasi yang perubahan-perubahan untuk menangani COVID ini. Saya kira itu tidak ada masalah menurut saya. Bahkan kalau ada misalkan ilmu baru atau formulasi baru yang kita mau canangkan, itu malah kita perbaiki tiap hari, nggak ada masalah. Nah, apalagi saya kira COVID Hunter ini adalah salah satu pemburu, kayak pemburu hantu ya kalau kita ini kan, pemburu COVID. Jadi siapa yang kena COVID, mereka ini harus jar di mana dia berada sebelumnya, sama siapa dia berinteraksi. Mereka inilah yang bekerja di lapangan. Karena dulunya ini memang dia berbasis, kalau setahu saya tim ini berbasis puskesmas ya.
Tapi sekarang dia akan berbasis kelurahan, makanya lebih banyak. Tapi di sisi positifnya saya sangat mengapresiasi ini dengan baik, karena ini demi kenyamanan, kebaikan, kesehatan, dan keberlangsungan kita ke depan. Maka dari itu saya ingin menghimbau juga kepada kita semua untuk mentaati apa yang kemudian pemerintah lakukan. Jangan kemudian pemerintah yang kemudian setengah mati, kita juga ini tidak mau atau acuh tak acuh dengan apa yang pemerintah lakukan untuk kebaikan kita semua. Nah, tetapi di dalam penanganan COVID ini ada beberapa juga yang harus saya sampaikan. Kalau ini bisa menjadi saran, alhamdulillah. Ini kan aturan COVID ini kan sebenarnya bukan aturan paten ya yang kita buat, karena bahwa ada kemudian undang-undang apa sebelumnya kan, ya kan? Maka dari itu kalau boleh, karena aturan ini adalah aturan yang tiba-tiba aja kita buat karena ada wabah, maka penanganannya itu jangan terlalu keras kepada masyarakat. Kalau boleh kita selalu kedepankan yang namanya persuasif, ya. Kenapa? Saya banyak mendapatkan teman-teman kita khususnya di Satpol dengan di lapangan itu, saya berapa kali saya kaget dengan cara-cara mereka yang kayak teroris, ya kan? Kita kayak teroris di warkop yang aduh, ada apa ini? Padahal kan sebenarnya tidak penting itu. Apa salahnya kalau misalkan kita pakai speaker, ya kan? Tolong karena sekarang ini kita itu sebenarnya kan lebih persuasif dan masyarakat lebih mau mungkin menerima. Tetapi kalau kita gertak mereka, kita kita jadikan mereka kayak lawan, maka pasti otomatis ya kita tahu sendiri orang Makassar kan sebagaimana dia punya sifat kan, semakin dikerasi maka semakin menjadi. Tetapi ya saya inginkan ke depan janganlah ya, himbau kepada seluruh teman-teman yang bertugas, janganlah melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Saya kira masyarakat kita ini sudah banyak kesusahan karena COVID, janganlah lagi dibuat susah dengan cara-cara kita, padahal tujuannya baik sebenarnya. Itu mungkin yang awal saya mau tanggapi, Mbak. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ajit. Kita break dulu ya, Mirza ya, untuk siang hari ini. Dan smart listener, untuk Anda yang ingin menanggapi terkait perbincangan kita dalam Makassar Insight, kita masih membahas tentang topik yang akan dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu tim Hunter. Tapi ini sepertinya juga masih belum ya, Bu Kadis ya. Masih dilihat dulu situasinya seperti apa, sehingga nanti keberadaan tim Hunter ini apakah memang pantas untuk dilakukan di Kota Makassar atau gimana?